Nah, yang keempat itu misalnya terdapat pada kesalahan prosesnya. Jadi mungkin dalam melakukan prosesnya tuh karyawan tuh melakukan kesalahan sehingga salah, jadi bikin lagi. Jadinya bahan bakunya juga bisa cepat habis kayak gitu. Dan yang kelima itu karena kurangnya pengawasan persediaan. Jadi di sini inilah pentingnya sebuah pengawasan ya, dimana ketika pengawasan itu kurang, jadi kerusakan bahan itu akan semakin besar resikonya. Terus juga misalnya dia salah penyimpanannya harusnya mungkin suhunya harusnya 15 derajat, dia bikin suhunya 25 derajat, rusaklah semua itu. Terus mungkin kesalahan urutan pengambilan, jadi barang yang harusnya masuknya dia di akhir tapi dia diambilnya di awal gitu loh. Misalnya harusnya dia masuk sekarang ya, masuk hari ini, harusnya dia dipakainya itu seminggu lagi, dia dipakai duluan. Sementara barang yang udah masuknya lama, dia nggak karena kesimpannya di belakang, dia nggak kepake. Nah, dia kan rusak, buanglah barang-barang itu gitu. Terus mungkin terjadi pencurian atau yang lain sebagainya, yang menyebabkan semua ini adalah penyebab bahan baku kita itu lebih cepat habis gitu. Ada beberapa penyebabnya tadi itu. Jadi terjadi yang namanya stock out atau kekurangan bahan baku. Nah, untuk selanjutnya ini penyerapan bahan yang lebih lambat. Nah, apa sih maksudnya di sini? Di sini ini misalnya saja tadi kan perusahaannya yang saya contohkan tadi per 15 hari dia harus beli bahan baku. Ternyata sampai hari ke-20 bahan baku itu masih banyak. Jadi dia nggak perlu beli lagi. Jadi sebenarnya ini merugikan apa menguntungkan? Ayo, pastinya ini merugikan kan dengan perusahaan kan. Harusnya di 15 hari udah habis, udah harus beli barang baru, barang baru, bahan baku baru, ternyata bahan bakunya masih ada. Jadi dia nggak bisa beli baru deh. Nah, ataupun kalau karena dia udah melakukan kerja sama dengan pemasok, jadi mau nggak mau pemasok dia itu akan selalu mensuplai, akan selalu ngirim barang per 15 hari. Jadinya apa akibatnya? Akibatnya itu gudangnya itu penuh. Jadi gudangnya itu nggak sanggup untuk menampung semua barang-barangnya, karena per 15 hari mereka pasti datang barangnya. Barang datang lagi. Sementara kondisi perusahaan kita itu nggak berproduksi, penyerapan bahan baku kita tuh lambat banget. Jadi penumpuk kan barangnya itu, numpuk di gudang, akhirnya gudangnya itu nggak sanggup nampung. Nah, ini gambarnya grafiknya kayak gini. Jadi rencananya itu dia habis per 15 hari itu, sini kan 15 hari dia habisnya ternyata sampai 20 hari nih dia nggak habis. Dia baru habis itu hari ke-20. Jadi 5 hari ini nambah 5 hari dia baru bisa habis. Ini yang namanya surplus. Dia emang kata-katanya kayak surplus ya, berarti aku untung dong. Sebenarnya nggak juga. Ini bukan sebuah keuntungan surplus ini. Karena surplusnya itu bahan baku. Kalau surplusnya itu profit, kalau surplusnya itu misalnya di profitnya mungkin itu keuntungan ya kalau profit itu ya. Tapi di sini adalah bahan baku, jadi bahan baku itu numpuk di gudang, terjadi surplus dia di sini. Harusnya rencananya semua awalnya di sini habis, harus ke sini. Jadi meleset kan di sini meleset. Jadinya ketika dia harus membeli barang baru, ini melebihi kapasitas nih kan. Kan gudangnya cuma sampai sini nih. Gudangnya kan pada ke sini, terus sini kan. Dari awal penyimpanan sampai sini. Ternyata sampai sini. Otomatis gudangnya nggak kuat nampung dong. Nggak kuat nampung, akhirnya mau nggak mau dia beli yang mungkin dia nyewa gudang baru, akhirnya akan mengeluarkan namanya biaya penyimpanan ekstra. Terus juga untuk menjaga kualitas ya, barang sebanyak ini sama sebanyak yang kedua ini pasti lebih mahal untuk yang kedua ini toh. Jadi lebih banyak barang, pasti untuk menjaganya itu lebih harus teliti, mungkin lebih membutuhkan penjagaan yang lebih ketat, jadinya biayanya akan semakin membengkak. Jadi ini akan menyimpan kerugian yang sangat besar untuk perusahaan bila terjadi hal seperti ini. Nah, ini kenapa? Nah, ini juga bisa terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya ini nih. Pertama, karena tingkat produksinya lebih kecil. Jadi mungkin kalau tadi kan yang sebelumnya kan produksinya meningkat, tapi kalau yang ini produksinya lebih mengecil. Kenapa? Mungkin karena permintaannya turun. Awalnya permintaannya dia mungkin 10 ton, ternyata karena pasarnya udah jenuh, pasarnya udah nggak mau lagi, udah kebanyakan, atau ternyata muncul barang-barang kompetitor lainnya
perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi barang yang sama sehingga permintaannya jenuh, atau kurangnya satu jenis bahan produksi yang diperlukan. Misalnya saja untuk memproduksi barang A, kita itu membutuhkan bahan baku 3 macam. Ternyata bahan baku yang satu itu nggak ada, langka, tiba-tiba aja dia menghilang, tiba-tiba aja dia susah dicarinya. Akhirnya kita juga nggak akan bisa memproduksi kan. Nah gitu, jadi kekurangan salah satu jenis bahan baku yang ada. Dan yang kedua, misalnya saja terdapat kerusakan mesin. Jadi ketika mesinnya itu rusak, dia nggak berproduksi, otomatis bahan bakunya akan tertimbun di gudang. Nah, yang ketiga itu adalah kualitas bahan yang lebih rendah. Kayak tadi kan dia menjadikan lebih cepat ya, tapi di sini kebalikannya, dia justru menjadikan lebih lambat. Kenapa? Ini perbedaannya pada prosesnya. Misalnya aja karena bahan bakunya itu lebih rendah, karyawan untuk mengerjakannya itu lebih hati-hati. Untuk mengerjakannya itu otomatis dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti itu. Jadi bahan bakunya itu terserapnya lebih lambat. Lalu yang keempat, misalnya terdapat perbaikan proses. Untuk produk-produk yang dikerjakan kembali ya, kayak Reebok tadi misalnya rusak produk rusak itu ada yang langsung dibuang sebagai barang hafal tadi itu, yang langsung dijual ke pasar dengan harga yang banting harga. Tapi ada juga barang itu yang bisa diselamatkan, jadi dikerjakan kembali. Jadi waktunya itu untuk memproduksi barang baru harus mereka gunakan untuk membetulkan barang-barang yang rusak ya. Jadi kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir itu mekanismenya sendiri yang lamban. Jadi proses untuk pengeluaran dari gudangnya itu kan banyak mekanismenya. Itu mungkin perusahaan itu menggunakan mekanisme yang berbelit-belit atau lamban sehingga nggak cepat langsung diproduksi. Itu juga bisa merupakan salah satu penghambat terjadinya penyerapan bahan baku. Untuk selanjutnya, kita masuk ke yang namanya ketidakpastian. Berasal dari sisi eksternal, jadi dari luar. Jadi ini ketidakpastian yang karena sebab-sebab dari luar perusahaan. Ada 2 poin ya di sini. Untuk yang pertama itu bahannya datangnya terlambat. Nah, ini bahan-bahan yang datang terlambat pasti akan menyebabkan stock out kan, kekurangan bahan untuk produksi kayak tadi itu. Sama yang pertama tadi itu, harusnya dia di sini barangnya dia udah datang, ternyata barangnya itu terlambat. Akhirnya dia baru datang pada waktu yang selanjutnya. Jadi dia di sini akan menyebabkan stock out di sini. Dia nggak akan punya bahan baku, gitu. Jadi karena barangnya terlambat, otomatis perusahaannya mau produksi apa coba kalau bahan bakunya belum datang. Nah, itu terjadi stock out lah di situ. Penyebabnya itu bisa terjadi karena kelangkaan bahan baku. Yang tadi tiba-tiba ada serangan hama, atau tiba-tiba ada banjir, ada apa gitu. Dan yang kedua itu terjadi kesulitan angkutan. Yang ketiga, prosedur pembelian yang rumit. Ini misalnya saja teman-teman ini mau bahan bakunya ternyata bahan baku berbahaya, bahan baku kimia kayak kimia farma gitu. Perusahaannya mungkin dia bahan baku yang sedikit berbahaya, otomatis prosedur pembeliannya nggak akan semudah kita membeli tempe, ya kan? Kayak gitu. Nah, ini perbedaan prosedur pembelian ini juga akan menyebabkan salah satu faktor bahan itu datang terlambat. Dan yang keempat, misalnya aja hubungan yang kurang harmonis dengan pemasok. Jadinya perusahaannya kenapa diperlukan hubungan yang harmonis pada pemasok, sehingga dengan hubungan yang baik untuk kontinuitas kerjasamanya kan baik pula, sehingga pemasok itu mungkin dia akan lebih mengutamakan perusahaan teman-teman gitu loh. Atau misalnya kalau kita perusahaan itu ternyata nggak berhubungan baik dengan pemasok, dia tuh hanya melakukan hubungan jangka pendek. Jadi dia selalu melakukan tender baru. Setiap kali ingin membeli bahan dia buka tender baru. Nah, itu kan akan menghambat datangnya produk, datangnya bahan bakunya sendiri, dengan harus melalui beberapa proses mengenai tender yang ada. Nah, yang kelima ini hambatan di luar kendali. Ini maksudnya hambatan-hambatan yang tiba-tiba terjadi yang sebenarnya tidak bisa diperkirakan. Mungkin perubahan cuaca yang tidak bersahabat ataupun apapun, jadi di luar kendali kita, yang secara tiba-tiba awalnya udah pasti fix, ternyata tiba-tiba cuaca buruk, jadi barangnya nggak bisa datang deh. Terus seperti itu. Ini yang di luar kendali. Pokoknya intinya kalau dia terlambat datang, pasti dia melakukan stock out. Itu aja sini ya. Intinya itu aja. Nah, selanjutnya yang poin yang kedua, jika barangnya ini datangnya lebih awal.
Nah, jadi barangnya tuh cepet banget datangnya. Harusnya hari ke-15 dia datang, hari ke-10 dia udah datang pastinya. Nah, itu juga akan sebenarnya itu bukan menguntungkan loh justru ya. Kayak modelnya pemasoknya tuh rajin banget tuh. Dia hanya ngirim barang terus. Nah, itu sebenarnya untuk perusahaan itu nggak untung juga. Itu akan menambah biaya kayak tadi itu. Biayanya di mana? Biaya penyimpanannya pastinya. Jadi di sini kayak di sini harusnya dia datang ke hari 15 ya, misalnya sekarang tanggal 1 ya, harusnya dia datang tanggal 15, tanggal 10 dia udah datang. Nah, akhirnya dia pasokannya barangnya banyak nih, surplus nih, sementara gudangnya tuh cuma sini doang. Nah, yang lain ini kemana? Ya, yang lain ini akan menjadi sebuah biaya tambahan biaya ekstra yang harus ditangani oleh perusahaan itu. Jadi itu akan memberikan beberapa kesulitan untuk perlunya biaya ekstra, dan juga terdapat yang namanya resiko penyimpanan. Kayak tadi itu keamanannya, terus dari pencuriannya, terus kerusakan bahan-bahannya gara-gara tersimpan terlalu lama, atau mungkin karena gudangnya kepenuhan, jadi barang-barang itu desak-desakan ya. Jadi kualitasnya menurun seperti itu. Penyebabnya ini karena beberapa hal. Mungkin yang pertama tadi itu saya bilang pemasoknya tuh rajin banget, masuk terus aja, atau masuknya tuh terlalu sibuk, sehingga karena dia sibuk ya akhirnya ke perusahaan kita tuh yang harusnya dikirimnya tanggal 15, karena dia punya perusahaan lain juga yang tanggal 12 itu mau ngirim dan kebetulan arahnya sama terus berdekatan, akhirnya dia langsung mau masuknya kepada kita juga. Jadi dia tuh sibuk banget gitu loh. Jadi langsung aja sekaligus, daripada dia terlambat mending dia duluan ngedahuluin gitu. Nah, itu juga akan merugikan perusahaan kita sebenarnya. Dan yang ketiga itu, pemasoknya itu ingin mengurangi resiko. Jadi daripada dia simpan barangnya di tempat dia dan tiba-tiba terjadi kerusakan, lebih baik dia kirim langsung ke kita. Nah, ini akan merugikan kita banget kan istilahnya di sini. Jadi di sini adalah tiga penyebab yang sebenarnya walaupun dia datangnya lebih awal, harusnya dia bagus kalau secara awam ya. Tapi sebenarnya dia tidak baik untuk kita. Jadi yang baik yang gimana? Yang baik adalah masuk yang tepat pada waktunya. Jadi nggak kelebihan dan juga nggak telat, sehingga semua schedule dan sistemnya terapi gitu loh. Jadi pas kita habis dia datang seperti itu. Itulah kondisi ideal atau kondisi normalnya. Nah, setelah tahu tadi kan kita punya kondisi ideal, punya kondisi yang tidak pasti. Nah, bagaimana sih cara mengatasi keduanya, balance antara kedua masalah ini gimana caranya? Di sini akan kita ketahui di kegiatan belajar 4, di mana kita mengetahui yang namanya persediaan pengaman. Terus kita juga tahu yang namanya OPT, terus kita juga tahu yang namanya OKT. Apa sih OPT sama OKT itu? OPT sama OKT itu akan kita ketahui untuk selanjutnya. OPT ini adalah order periode tetap, sedangkan OKT adalah order kuantitasnya yang tetap. Jadi untuk mengatasi sebuah ketidakpastian itu, perusahaannya itu, manajemennya itu dia membuat beberapa kebijakan kan untuk mengatasinya. Kebijakan dalam perusahaan itu, yang pertama mungkin dia mikirnya ya udah, kalau misalnya untuk biar nggak lebih atau kekurangan, paling nggak kita tuh punya yang namanya persediaan aman. Jadi persediaan minimalnya berapa, paling minimal berapa, itu namanya pengamanan. Terus atau kita melakukan order periode yang tetap, jadi continue, nggak berubah terus ordernya, nggak boleh berubah kayak gitu. Atau kuantitasnya nggak boleh berubah. Jadi di sini pilihan perusahaannya ya, dia mau yang mana sebenarnya itu mereka pilihannya mereka sendiri, manajemennya sendiri atas beberapa pertimbangan. Nah, pertimbangannya seperti apa? Ini akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Untuk yang pertama ya, ini di sini adalah persediaan pengamanan. Maksudnya seperti apa? Pengamanan itu kalau teman-teman ingat aja, pengamanan itu pasti berhubungan dengan namanya cadangan. Jadi cadangan bahan baku. Di sini nama lainnya itu bisa berupa persediaan besi, safety stock, atau iron stock, seperti yang tadi saya jelaskan pada modul 1 ya. Tadi kan ada modul 1 maksudnya kegiatan belajar 1 tadi ada kan sebutkan tentang persediaan pengaman. Nah, suku cadang ini jumlahnya itu tidak boleh berkurang. Jadi jumlahnya harus tetap.
nggak boleh berkurang. Misalnya perusahaan itu menentukan 20, misalnya 20